Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Adnan SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, calon guru penggerak angkatan ke-9, kelas 944. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan salah satu tugas dalam modul 2.3 tentang supervisi coaching akademik. Pada kesempatan ini saya sudah didampingi oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Wahyu Sinartejo SPD, merupakan guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Masbagi. Assalamualaikum Pak Tejo. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah saya selalu baik. Ya, baiklah, adapun tujuan saya menjumpai Bapak di kesempatan hari ini adalah untuk melakukan percakapan wawancara praobservasi yang menjadi tugas saya sebagai CJP di modul 2.3. Adapun tujuan yang ingin saya sampaikan dalam catatan praobservasi ini nanti, bagaimana nanti Bapak melakukan persiapan, kemudian mempersiapkan diri pada saat nanti sebelum dan proses kegiatan pembelajaran dimulai, supaya lebih siap dan percaya diri dalam membimbing anak-anak murid kita nanti di kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah Pak Tejo, ada beberapa rangkaian pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan atau tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar nanti? Ini nanti peserta didik nanti dapat menganalisis permasalahan ini. Kemarin sudah dipelajari topik sebelumnya tentang indikator kualitas lingkungan air, daerah tanah serta air laut. Jadi anak-anak bisa analisis di lingkungan sekitarnya. Oh ya, baik. Tentang siswa dapat menganalisis salah satu indikator lingkungan air yang ada di wilayahnya, Ya, air, daerah, air, tanah, dan air laut. udara, tanah, dan air laut. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan modul ajar yang Bapak rancang yang sudah disusun, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai itu pada aspek apa saja nanti? Sesuai rencana nanti ada 3 nih. Yang pertama terkait dengan pengetahuan, mereka mencari sumber interaksi terkait dengan masalah, kemudian upaya, penyebabnya, dan nanti upaya sebagai pelajar. Kemudian nanti juga ada bagian keterampilan, bagaimana peserta didik menyampaikan gagasan, kemudian mungkin jalannya diskusi, ataupun keterampilan dalam membuat presentasi ya. Kemudian juga ada kemampuan sosialnya yang akan saya ikut. Peserta didik kan membuat presentasi ya, tentu gotong royong mereka akan saya nilai. Kemudian bagaimana setiap peran yang disepakati oleh anggota kelompoknya, ada yang sebagai koordinator, moderator, penyaji, dan pencari materi untuk berjalan sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Baik Pak, berarti di sini saya bisa menulis beberapa area pengembangan yang nanti akan dicapai. Yang pertama ada aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, serta di sana nanti ada salah satu implementasi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dalam kegiatan diskusi kelompoknya, kemudian penyajian materinya yang nanti pada saat kegiatan pembelajaran ini kira-kira ya. Nah, baik, selanjutnya di sini
pertanyaan yang ketiga, kira-kira strategi yang dipersiapkan nanti seperti apa untuk model pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, kira-kira apa nanti yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan belajar di kelas. Oke, rencananya karena ini analisis berarti saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi anak-anak nanti mencari sumber sampai presentasi kemudian diskusi. Berarti nanti metode saya adalah metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian apa media ya? Yang baik berikutnya Media yang digunakan anak-anak nanti menggunakan aplikasi lewat HP-nya, bikin presentasi bebas, tapi saya sarankan menggunakan Canva. Kemudian saya cuma menyediakan laptop dan proyektor untuk menampilkan presentasinya. Ya, berarti di sini pembelajarannya nanti akan sangat menarik karena anak-anak murid nanti akan bagaimana mengaplikasikan salah satu media Canva dalam menyampaikan tugas-tugas presentasinya pada layar proyektor ya. Baik, Pak Guru, selanjutnya di sini pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kapan saya bisa mengunjungi kelas Bapak, di jam keberapa, kelas berapa, dan di hari apa? Oke, berarti minggu depan hari Selasa nanti Bapak Agus bisa masuk di kelas F9 ketua di jam 6.7. Ya, berarti nanti hari Selasa saya akan mengunjungi kelas Bapak di Pasir F9 pada saat jam ke-6.7. Baik Pak Guru, terima kasih atas luangan waktu yang telah diberikan kepada saya dalam kegiatan wawancara praobservasi kelas. Sampai nanti kita berjumpa lagi pada saat kegiatan observasi, kemudian dilanjutkan pada saat kegiatan wawancara pasca observasi yang nanti kami akan didampingi oleh pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 pada saat pendampingan individu kelima. Terima kasih Pak Tejo atas waktu yang sudah diberikan. Baiklah, demikian video kegiatan catatan wawancara praobservasi yang saya laksanakan pada hari ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya pada saat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian selalu sehat, selalu. Kemudian kita doakan kita bisa menimba ilmu hari ini dengan manfaat yang lebih ya. Manfaat di dunia maupun di akhir nanti di akhirat. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Hah? Hafiz. Hafiz ada tuh? Abdul Hafiz apa keterangan? Apa? Ya ampun. BIM Rider. Serakit. Siapa lagi? Sudah? Sudah. Ya alhamdulillah hari ini 34 orang yang datang ya. Semoga tetap jaga kesehatan ya. Makan yang bagus, kurangi hal-hal yang tidak perlu biar kita bisa fit untuk menjalankan aktivitas. Kemudian sekarang sudah jam ke-6 ya. Nah, biasanya jam ke-6 itu sudah fokusnya tidak bagus ya, lapar, lelah, lesu, letih. Saya ingin ngecek bagaimana fokus hari ini. Fokus pada saat kali ini kalian mengikuti pembelajaran. Saya akan ngadain ice breaking untuk mengawali ya. Silakan semuanya berdiri.
Ada yang sakit? Nggak ada tuh? Nah, ya. Perhatikan kata-kata saya ya. Pernah melakukan permainan ular cacing? Oh, belum pernah. Oh ya, perhatikan kata-kata. Ular itu panjang. Disertai dengan gerakan ya. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Gitu ya. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Oke, itu yang premis yang pertama. Premis yang kedua. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Paham? Saya ulang, gajah itu besar. Semut itu kecil. Ya. Ular itu besar. Semut itu pendek. Baru satu. Semut itu kecil. Ya. Gajah itu yang besar. Saya ulang. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Gajah itu besar. Oke. Bagus ya. Sekarang kita balik. Ular itu kan harusnya panjang. Gerakannya menjadi pendek. Berarti nanti kalian ular itu panjang. Dibalik ya. Cacing itu pendek. Kemudian premis kedua, gajah itu besar. Semut itu kecil. Paham? Oke, nanti kalau salah kita hukum rame-rame ya. Ya, ada hukumannya biar kita fokus ke pembelajaran ya. Siap? Ular itu waduh. Ular itu panjang. Semut itu ulangi. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Ular itu cacing. Nah, oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ternyata nggak buruk-buruk amat ya. Jam ke-6 kalian tetap bisa fokus. Harapannya kita semua bisa tetap fokus. Nanti habis ini istirahat, silakan isi energi dengan baik biar bisa melanjutkan jam 8-9 dengan bagus. Oke, minggu kemarin kita membahas ya dengan tujuan pembelajaran yang masih sama terkait dengan menganalisis permasalahan lingkungan. Kalian sudah saya kelompokkan, sudah membuat suatu proyek ya berdasarkan masalah. Ada 7 kelompok yang sudah kalian bikin ya. Sudah bikin presentasi hari ini ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran pantai dan laut. Hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran air dan global warming. Sudah siap? Nanti yang maju ya. Sudah ya? Kelompoknya ya. Kemudian peraturannya masih seperti yang kemarin. Yang pertama kalian pilih moderator yang bisa mengontrol, yang bisa membuka ya, pembukaan. Kemudian memperkenalkan diri. Memperkenalkan anggota kelompoknya. Kemudian menyajikan materi. Cukup 1 orang saja yang membaca di sini, nggih. Yang keempat, agar tetap fokus membuat
satu pertanyaan untuk dilemparkan kepada yang tidak fokus kira-kira. Misalnya ada yang tidur atau ngobrol sendiri, silahkan kalian tuju untuk menjawab pertanyaan yang ada di sekitar topik yang maju. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam adalah penutup. Nanti kita simpulan setiap kali per sesi kelompok yang maju. Sudah siap dengan seperti ini? Sudah ya? Silakan, mau global warming dulu atau pencemaran air? Global warming? Oke, silakan. Ke depan. Hah? Yang ungu tadi nggih? Ini ya? Hah, bukan? Oh, ini ya? Remoranya. Silakan, siapa yang di sini? Silakan duduk. Lengkap semuanya anggota kelompok? Oke. Moderator siapa? Sudah? Oke, saya di belakang nggih. Silakan dimulai. Moderatornya siapa? Saya amati dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa Imami sebagai moderator dan Musafina anak saya dan Ninian Muhayyati sebagai penyaji satu dan kanannya lagi Nabila Asia sebagai penyaji dua dan kanannya lagi Lia Linda sebagai pentulis. Dan Ilham Arvin sebagai pasar. Dari sini kami silakan Ninian Muhayyati untuk membacakan materi. Bisa. Global warming merupakan cara menghemat energi, transportasi berkelanjutan dan daur ulang. Selanjutnya ada edukasi dan kesadaran pentingnya pengenalan tentang global warming. Kesimpulannya, bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk. Pemanasan global terjadi ketika karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan bumi. Silahkan disebutkan pertanyaannya dulu, baru ditunjuk siapa yang tidak fokus hari ini. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Nindya Mahayati. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemanasan global menurut pendapat Anda? Pertanyaannya akan saya lempar ke Mia. Ada Mia? Oh, Dewi. Oh ya. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan pemanasan global?
terjadi karena pembakaran energi bumi. Bahan bakar batu bara dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantau tidak diteruskan ke luar angkasa tapi kembali ke bumi. Untuk pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Pertanyaannya akan dilempar ke Abdul Ghazali. Silakan Mas April. Apa yang menyebabkan Efek gas rumah kaca. diberi waktu 10 gitu ya? 10? Oh bisa. Saya nggak menjawab pertanyaan ini. Apa yang dimaksudkan dengan rumah kaca? Saya untuk gas terbarukan diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan kondisi atmosfer. Menyebabkan sinar matahari bermain bumi dan tidak dapat dipantulkan sama sempurna ke atmosfer. Kami akan membuka pertanyaan sesi jawab. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Silakan Abi. Almi. Pertanyaannya, menurut pendapat kelompok Anda, apa dampak dari global warming? Ini ada yang silakan media. Pertanyaannya, apakah global warming sangat berpengaruh bagi ada lagi? Silakan ada yang perkenalkan nama saya Nilai Dewa dari saya Abdul ada lagi? 3. Tiga kan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Almi Suciana. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, menurut pendapat kelompok Anda, apa dampak dari global warming? Dampak dari global warming seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu suhu bumi meningkat. Apalagi sekarang di Lombok itu benar-benar panas banget. Selain itu, akan terjadi kekeringan di musim kemarau. Ada hujan menjadi intinya
Silakan moderator menanyakan apakah sudah cukup atau boleh nyangga. Miss Susiana, apakah sudah puas atau ada yang menyangka? Atau teman-teman boleh kok nambahin, ya. Silakan. Sudah, bener? Kemudian lanjut ya, silakan. Dari kelompoknya Alina Junderman, pertanyaannya, apakah global warming sangat berpengaruh bagi atmosfer? Dian. Pertanyaan dari Dian. Menurut pendapat kelompok kami, global warming sangat berpengaruh. Mungkin maksudnya bagi bumi. Yang pertama, bisa menaikkan suhu bumi yang pertama. Setelah itu, global warming juga berpengaruh pada curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, dan kemusnahan bagi berbagai spesies yang ada di bumi. Median apakah udah puas? Ya, oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriel Julian. Apa upaya pelajar yang dapat mengurangi pemanasan global? Upaya pelajar yang dapat mengurangi pemanasan global: 1. Melakukan transformasi umum dan sepeda. 2. Minimal menggunakan peralatan yang menggunakan UV. 3. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. 4. Hemat air. 5. Menjadikan trigger harian. Dan ada yang mas kalau bebas. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus. Terima kasih kelompok global warming. Ya, kita sedikit simpulin ya, beberapa persesi saja untuk global warming. Jadi kalian itu merasakan sendiri dampak dari global warming ya. Panas tuh. Upacara ketika jam 8 ke atas, kalian kena panas nggak? Iya, panas. Kenaikan suhu bumi. Suhu bumi itu berpengaruh kepada apa-apa saja. Ya, muka air laut lah, perubahan iklim lah. Ya. Selanjutnya berdampak kepada lingkungan lah yang akan kita rasakan atau bahkan sudah merasakan. Ya. Itu ya dampak terhadap ya, pertanyaan siapa tadi? Dampak. Kemudian dampak terhadap atmosfer ya. Yang Dian ya. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya tentang upaya pelajar ya. Upaya pelajar ya, contohnya ya. Gunakan perangkat dengan sewajarnya. Kemudian menggunakan transportasi yang bisa ramah lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Upayakan hemat ya, hemat air, hemat listrik dan sebagainya. Nggak perlu ya, nggak usah dilakukan. Global warming gampang loh. Gampang ya, global warming ya. Pernah karena sudah merasakan sendiri. Itu untuk global warming. Ada pertanyaan mungkin tambahan? Silakan. Saya mau menanyakan, tadi kan di dalam kelompok saya bilang ada yang namanya CFC atau klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon ya. Pertanyaannya, klorofluorokarbon itu digunakan di beberapa perangkat seperti AC dan kulkas. Itu kan digunakannya di bumi. Sedangkan efeknya itu bisa sampai ke atmosfer, bahkan merusak ozon. Kok bisa? Klorofluorokarbon, oke. Salah satunya kalau nggak salah ya, kalau adik-adik bisa
nanti googling, nanti dihasilkan dari gas-gas freon seperti AC, kulkas dan sebagainya. Naik ke atmosfer, dia akan memakan ozon, ya. Ozonnya ini kan menipis. Ozon berfungsi sebagai apa? Menangkal ultraviolet dan inframerah atau sinar yang bisa merusak secara langsung ke bumi. Kalau nggak ada filternya, ozonnya ini akan langsung ke muka bumi. Hasilnya apa? Contohnya ya bisa, kalau di manusia ya bisa kanker kulit. Contohnya apa nih? Ya, contoh seperti saya ini adalah hasil dari sinar paparan UV yang berlebihan. Makanya untuk hari ini kalian bisa melakukan ya diam diri di rumah kalau atau di tempat teduh, ataupun jangan berpanas-panasan, menghindari hal-hal yang di luar, aktivitas di luar ya. Itu mungkin ya nanti boleh ditawarkan ya. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan atau belum jelas. Selanjutnya kita lanjut ya. Pencemaran air ya. Silakan. Ini ya, bener ya? Yang mana Pak? Tinggal atas bawah ini aja. Oh, Ya. Yang nggak hadir di sini BIM Reader ya, semuanya lengkap. Silakan moderator sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang kami di depan, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Dini Rismaya Saputri. Di samping saya ada penyaji 1, Aulia Rizkina Putri. Di sebelahnya lagi ada Nokulen, Surya Eka, ada Wahyu Mansolan sebagai moderator. Jadi materi akan disampaikan oleh penyaji 1. Kepada Aulia, dipersilakan. Pengertian pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia yang merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Penyebab dari terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan hingga manusia. Kasus ribuan ikan ditemukan mati mengambang di Sungai Surabaya di kawasan Triyorejo, Gresik yang diduga disebabkan oleh pencemaran di sungai yang semakin parah. Pemulihan air sungai harus dilakukan dengan tidak lagi membuang limbah di sungai yang melebihi baku mutu air. Upaya mengatasi: 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Kesimpulan: pencemaran air merupakan masalah global yang dialami oleh sebagai besar negara di dunia. Air memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan air, baik itu dengan cara tidak membuang sampah di sungai maupun dengan cara menghemat penggunaan air. Terima kasih. Jadi itulah hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok akan melemparkan pertanyaan. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri air tercemar jika dilihat secara fisik? Kepada Alvin Saputra.
Silahkan Alvin Saputra. Diulang lagi pertanyaannya boleh. Diulang lagi pertanyaannya boleh. Bagaimana ciri-ciri air tercemar jika dilihat secara fisik? Wah, gampang sekali. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dia. Bagaimana ciri-ciri air tercemar jika dilihat secara fisik? Air akan mudah berubah warna. Pertanyaan yang kedua, apa saja contoh dari pencemaran air pada pagi hari? Apa saja contoh dari pencemaran air? Contoh pencemaran air. Gampang dong. Contohnya. Tadi udah ada kok di slide kok. Nah. Contohnya, Contoh dari pencemaran air. contohnya adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang bagaimana di air kok bisa air ternyata tercemar. Bekas cuci piring dibuang di. Nah, gitu nggih. Waalaikumsalam. Ya, fokus lagi Mas Wanggi. Lanjut sesi selanjutnya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan. Baik, Naila, silakan. Gantian. Udah selesai? Masih? Udah berapa? Udah Atas pencemaran yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Atas pencemaran yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Yang belum aja ya. Alia Novia. Ayo kan tadi udah disebutkan psikologi, bisa dijelaskan nggak apa itu psikologi? Oke, siklus hidrologi. Di kelas 10 sudah ya. Yang belum gantian. Salam. Nggih. Menurut pendapat kalian, apa ya?
yang akan Anda lakukan jika pencemaran air terjadi di lingkungan kalian? Lingkungan sekitar kalian. Bila ada pencemaran ya, Mengalami lingkungan kalian. apa yang akan kalian lakukan? Oke. Pindah lokasi. Jangan dong. Apa yang dimaksud lingkungan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Abel. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi merupakan proses alami yang vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem di planet bumi dan menyediakan sumber daya air yang penting bagi kehidupan manusia dan organisme lainnya. Bagaimana dengan saudara Alenofia? Apa puas? Silakan kepada teman-teman, adakah yang ingin menjawab atau menambahkan? Tidak ada. Kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan. Enggak apa-apa nambahin. Nggih. Nanti kalau enggak kita simpulin. Pertanyaan dari Alvin Saputra. Menurut kelompok Anda, apa yang akan Anda lakukan jika terjadi pencemaran air di lingkungan? Yang pertama yaitu melakukan pengolahan lingkungan yang benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya membersihkan sumber air, dan yang terakhir menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Bagaimana dengan semua? Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Enggak apa-apa, silakan. Kita mau nanya, apakah kalian sudah melakukan hal apa yang udah kalian sebutin tadi? Nanya ke kalian. Sudah cukup 3 pertanyaan. Enggak. Ya. Enggak, tadi kan sudah ada pencemaran ya. Soalnya dari Alvin. Kalau kalian lihat pencemaran, apa kalian sudah pernah melakukan bla 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 bla. Nah, misalnya begitu loh. Cuma recall. Pernah atau sudah belum? Belum suami? Ya. Nah, lanjut nggak apa-apa. Pertanyaan Naila ya, yang belum gitu. Kami akan menjawab pertanyaan dari Naila. Upaya apa yang dilakukan agar manusia mempunyai kesadaran atas pencemaran karena ulah manusia itu sendiri? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami ulang kembali, tidak membuang limbah pabrik di laut, melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Dan yang terakhir, selalu menghargai dan mencintai alam. Gimana dengan baik Naila? Apakah puas dengan jawaban kami?
Ya. Siapa aja dia nggak mikir kalau udah dijelasin sih mikir kayak misalnya Ya, silahkan, boleh. Menurut saya hal yang harus dilakukan adalah mengajak masyarakat hidup bersih seperti mengajak mereka bergotong royong, makan berbasis juga dan banyak hal-hal yang positif lainnya yang bisa dilakukan. Ye. Terima kasih kepada BNR sudah melaporkan. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil dari diskusi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya, terima kasih untuk kelompok pencemaran air ya. Tadi ada pertanyaan ya, beberapa kita simpulin bareng-bareng ya. Pencemaran air ya. Kalian pernah melihat pencemaran air di mana? Yang paling dekat? Sungainya apa? Kok bisa kelihatan pencemaran? Yang bagaimana toh? Ciri-cirinya tadi kan Alvin Saputra sudah diberi pertanyaan kan? Ciri sungai yang tercemar atau air yang tercemar. Keruh, oke. Keruh karena apa? Sampah. Terus berbau, kelihatan dari pembuangan dari apa? Industri atau limbah rumah tangga nggih? Oke. Sudah kalian lihat? Sudah. Terus ada yang bertanya tadi, upaya yang sudah dilakukan. Kalau bisa melihat, misalnya, oh sungai itu tercemar. Apa yang sudah kalian lakukan? Misalnya, cuma lihat foto, melaporkan ke Hello Team, oh ini loh sungainya tercemar. Itu boleh toh? Boleh, itu kan hal yang paling gampang dilakukan oleh pelajar. Menjadi headline toh misalnya, oh ini biar ada pihak yang lain atau berwajib untuk menangani ini. Ya, contoh ya. Contoh simpel sebagai pelajar. Selain upaya pencegahan pencemaran ya. Buang sampah yang benar, jangan mengotori sungai ya. Kalau kira-kira Anda besok mau bikin rumah ya, bikin jamban ya. Biar limbah air ya masuk ke jamban, jangan dialirkan ke got atau selokan yang ke sungai. Gampang ya pencemaran air ya. Atau ada yang masih belum mengganjal atau masih ngawang di otak tentang pencemaran air? Gampang? Gampang, mudah? Semua paham? Jelas? Oke. Berarti kita sudah belajar mengenai global warming hari ini dan pencemaran air. Minggu depan kita akan belajar mengenai yang belum ada 3 atau masih 3? Pencemaran tanah? Ya. Siapa kelompoknya? Oke. Kemudian penipisan lapisan ozon. Terus sudah. Oh ya, kemarin 4 oh ya. Tinggal 2 topik. Besok ketemu hari Senin ya. Kita bahas harus selesai. Kemudian nanti kalian akan saya kasih angket ya. Angket terkait dengan refleksi pembelajaran. Bagaimana sih kalian dari proses pembagian kelompok berdasarkan keaktifan, diferensiasi dari kalian ya, gaya belajar, kelompok mengerjakan presentasi, tanya jawab sampai simpulan. Kalian akan mengisi lembar refleksi tersebut hari Senin. Gitu nggih? Ada tambahan mungkin dari kalian? Saran, kritik? Tidak ada? Ya udah, kalau sudah tidak ada, harapannya melalui hal-hal yang kalian analisis tentang lingkungan ini, kita bisa lebih menjaga tentang lingkungan. Minimal
di kelas ini jangan ada yang mengotori lingkungan. Sepakat? Sepakat ya? Kalau sepakat kita akhiri bareng-bareng ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa hari Senin, kita presentasi lagi untuk mendapatkan masalah baru. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya JDT Angkatan 9 akan melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu tentang wawancara pasca observasi. Dalam hal ini saya adalah didampingi oleh rekan sejawat saya, disebutkan saya oleh Bapak Wisnu Sinarjoyo SPD, dan di sebelah samping saya telah hadir yang terhormat pengajar praktik Bapak Alim Jabarudin SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan pasca observasi ini saya akan melakukan beberapa serangkaian coaching supervisi akademik terkait tentang kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 di fase F9. Baik, Pak Tejo, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat selalu ya, dan salam bahagia selalu saya ucapkan tadi semua kita pada pagi hari ini. Baiklah, dari serangkaian kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh JDT pada kegiatan pembelajaran berikutnya, di sini saya akan melayangkan beberapa pertanyaan kepada Pak Guru. Yang pertama di sini adalah kira-kira bagaimana perasaan Bapak jika saat jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Ya, perasaannya ya agak tegang kemarin kita di observasi. Ya, ada Agak tegang. sebelah. Biasanya ada yang jadi guru lain ini ada. Baik, berikutnya kira-kira pada saat kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira bisa diceritakan langkah-langkah tahapan apa yang telah dilakukan sebelum pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran kelas, oke, berarti saya menyiapkan strategi dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut. Untuk tujuan pembelajaran saya yaitu analisis permasalahan lingkungan. Jadi siswa bisa analisis permasalahan lingkungan di sekitarnya. Sebelumnya ada materi yang harus mereka kuasai di sebelumnya ya, ada di indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Kemudian setelah itu ada persiapan media dan sebagainya seperti biasa. Kemudian di langkah awal saya menginformasikan peserta didik bahwasanya untuk pertemuan yang kemarin observasi adalah hal yang presentasi. Jadi peserta didik saya bagi menjadi beberapa kelompok, 7 kelompok berdasarkan yang kelompok belajarnya yang sudah saya tentukan. Kemudian peserta didik bikin PowerPoint ya, lewat Canva, kemudian presentasi sesuai arahan biar keaktifan peserta didik bisa dikontrol. Ya, baik, di sini sudah ada pembagian kelompok di setiap tema atau tugas diskusi yang sudah dibagikan seperti itu. Berarti di sini sudah ada pembagian kelompok dengan menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi? Ya, secara nggak langsung ya. Ya baik, tadi sudah disampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan semenjak awal sebelum persiapan masuk kelas. Pertanyaan berikutnya di sini kira-kira apa saja area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, misalnya seperti pengetahuan, keterampilan, apakah sudah dikembangkan? Oke, yang pertama pengetahuan, berarti peserta didik nanti kan mereka menyusun macam PPT-nya ya. Itu nanti akan saya nilai. Kemudian pada saat diskusi tanya jawab, pengetahuannya bagaimana mereka menguasai materi juga saya nilai. Kemudian keterampilan, bagaimana mereka memimpin jalannya diskusi. Kemudian bagaimana tanya jawabnya, itu juga ada bagian keterampilan. Kemudian pada afektif atau sosial, nanti kita lihat melalui jurnal, nanti plus atau minusnya, sikapnya, bagaimana gotong royongnya pada saat membuat PPT itu, ataupun sikap menghargai, peduli pada teman-teman pada saat jalannya diskusi. Ya baik, di sini ada nilai peduli, terus bagaimana menghargai sikap pada saat mereka mempresentasikan tugas kelompoknya, dan tentunya di sini sudah ada semacam penanaman nilai-nilai sikap kelompok yang lain, menghargai ketika ada temannya yang maju di depan kelas, yaitu berikutnya, apakah dari area pengembangan yang sudah dijalankan ini sudah berjalan dengan baik atau memiliki kekurangan atau kelebihan? Oke, untuk bagian mungkin pada jurnal observasinya ya, saya terus terang kesulitan karena nggak semuanya bisa terlihat, mana yang hanya yang menonjol saja yang bisa saya nilai. Mungkin saya harus menyiapkan observasi lembar pengamatan yang lebih detail ya. Itu yang belum saya lakukan. Ya, jadi seperti itu, semacam area pengembangan yang dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Namun di sini ada beberapa kekurangan, seperti misalnya lembar observasi karena kurangnya keterbatasan untuk menilai peserta didik, dan hanya yang menonjol di sini yang mendapatkan semacam penilaian. Ya. Baik, jadi di sini kira-kira bagaimana keterlibatan siswa pada saat kegiatan diskusi? Untuk kelas kemarin ya alhamdulillah berjalan dengan baik, hanya saja kemarin ada kendala sedikit ya, siswa masih tergantung pada perangkat HP pada saat menjawab ataupun bertanya. Berarti di sini pada saat sesi tanya jawab serta didik Masih searching pakai searching. Padahal mereka harus menguasai materi tersebut, terutama bagi yang kelompok yang mahasiswa. Ya, baik, tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan terdapat kekurangan, kelebihan, kemudian hambatan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kemarin. Misalnya seperti siswa di sini masih tergantung pada handphone untuk mencari
sini selanjutnya kira-kira apa saja kendala-kendala yang Bapak alami dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala-kendala seperti apa misalnya? Selebihnya kalau di sini ya terkait dengan penggunaan HP itu ya, mungkin nggak semua sudah didik menggunakan HP dengan bijak. Ada beberapa murid yang masih sulit kontrol untuk main selain untuk pembelajaran. Ya, baik Pak Guru, dari serangkaian kegiatan kita hari ini saya dapat mengambil sebuah gambaran tentang bagaimana mengaktifkan kegiatan belajar di kelas, dan termasuk pula bagaimana nanti untuk mencari solusi tentang kendala-kendala yang dihadapinya nanti. Apakah sebelum kegiatan kelas pembelajaran sudah dibentuk semacam kesepakatan dengan peserta didik sebelum mulai kegiatan belajar? Sudah. Nah, ketika di awal semester biasanya saya sampaikan beberapa poin ya, macam kelambatan yang harus ditoleransi, kemudian makanan dan minuman yang boleh atau dikonsumsi pada saat di kelas, kemudian dari hal HP yang digunakan itu. Kesepakatan dengan peserta didik Di awal semester biasanya. di awal semester. Baik Pak Guru, di sini selanjutnya pertanyaan berikutnya dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, kira-kira kapan akan melakukan perubahan tentang rencana perubahannya, misalnya tentang proses pembelajarannya, dengan mengembangkan kembali sistem pembelajaran dengan berdiferensiasi. Oke, mungkin pasca mid semester ya, atau STS, karena ini masih STS. Nanti habis ini sudah masih ada libur, paling sekitar akhir Maret, tanggal 27-28 itu. Untuk materinya masih bisa digali dengan metode yang sama untuk diferensiasi di kelas 11 untuk materi mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Itu masih bisa meluas gitu. Ya. Ya, kemudian untuk terkait tentang rencana pengembangan diri selanjutnya, tentang rencana program, kira-kira adakah semacam pendukung nanti untuk bagaimana mengembangkan materi yang akan disampaikan? Pendukungnya seperti apa misalnya? Oke, kalau materi yang rencana siswa di sini saya pikir sudah paham ya, karena di sini adalah contoh dari lingkungan yang bisa terlihat bencana. Nanti mungkin saya ajak untuk literasi ke Instagram dari BMKG atau data-data yang bisa mendukung adanya informasi kebencanaan di daerah. Peta mungkin barangkali akan saya siswa harus bisa membaca atau minimal bisa lihat potensi bencana yang ada di sekitar. Baik Pak Guru, demikian kegiatan wawancara pasca observasi yang telah saya lakukan hari ini sebagai refleksi dari kegiatan kita hari ini, bahwa keberagaman murid yang kita hadapi dalam kelas itu tentunya adalah membutuhkan bagaimana kreativitas kita sebagai pendidik atau pengajar, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid
yang terlihat dari pengelompokan yang sudah kita tentukan dalam kegiatan belajar di organisasi tersebut. Misalnya ada murid kita yang senang mendengarkan, membaca, melihat secara kesatuan itu. Disinilah dibutuhkan strategi kita sebagai pendidik supaya pembelajaran itu dapat berjalan dengan gaya belajar murid kita masing-masing. Baik, mungkin itu saja semacam refleksi dari kegiatan baca observasi yang kita lakukan hari ini. Baik, Bapak Ibu, demikian kegiatan wawancara baca observasi yang telah saya lakukan hari ini terkait dengan apa yang sudah kami wawancarakan tadi, mulai dari tahapan-tahapan di sebelumnya, kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi di dalam kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya Agus Adnan SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Masbate.